Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memberikan tutorial beberapa kuis lagi, yaitu kuis esai. Esai, setelah itu menjodohkan, dan setelah itu drag and drop. Kita buat kuis baru. Sebenarnya tidak harus membuat kuis baru, tapi satu kuis itu dapat kita isi dengan berbagai macam pertanyaan, baik yang bentuk benar salah, bentuk menjodohkan, termasuk esai atau yang lainnya. Ya, kita beri aja nama ini kuis 3. Terus kemudian perkenalan atau deskripsinya kita isi, misalnya jawab pertanyaan berikut ini dengan singkat. Tampilkan di halaman murid nanti timingnya, kita tetapkan atau tidak kita tetapkan, itu tergantung kebutuhan. Ya. Kemudian nilai, ini time limitnya berapa untuk mengerjakan soal, kita aktifkan tidak kita aktifkan, tergantung kebutuhan. Kemudian percobaan menjawab, diaktifkan tidak diaktifkan, terserah. Cukup kita klik yang bagian ini, ya, jangan yang ini, tapi yang ini, simpan dan tampilkan. Itu ketika membuat kuis, ya, simpan dan tampilkan. Ini edit kuis dari sini atau dari sini sama, ya, edit kuis, atau dari sini boleh edit kuis ketiga. Oke, pojok pertanyaan, kalau pertanyaan ada 10 berarti nanti urutan antara satu murid dengan murid yang lain di komputernya berbeda-beda, ya. Add new question, kita pilih di sini esai, ya, soal esai, soal menjawab dengan jawaban yang pendek, tidak terlalu panjang. Ya, kalau jawaban panjang kita pilih di ini assessment, ya. Kayak nama soal kita tulis saja angka 1, misalnya teks soal, misalnya tulislah tulislah dengan ringkas sejarah kota Makkah, misalnya demikian. Ya, ini tulisannya. Umpan baliknya kita beri atau tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan ini. Nah, ini respon formatnya berupa HTML editor. Nah, nanti murid akan menulis seperti ini HTML, ya. Terus kemudian requires the student to enter text, ya, jadi murid harus diminta untuk mengetik teks seperti ini. Panjang ininya, ya, panjang boxnya ini, ya, sekitar 15 line. Allow attachment, apakah murid diperbolehkan untuk melampirkan file-file, ya, lampiran. Kalau tidak, berarti murid tidak bisa melampirkan. Kalau ini di klik 1, nah berarti nanti murid bisa melampirkan satu file. Ini attachment opsional, jadi attachment bisa dilampirkan, ya. Tapi ini harus yang ini, ya, karena kita ini kan require the student to enter text. Nah, kemudian filenya type-nya apa, ya, bisa kita pilih, kita tentukan, misalnya hanya menerima file, nah ini archive atau file audio saja atau file yang bentuknya ini MP3 dan lain-lain ini, ya. Kalau tidak membutuhkan pembatasan, ya udah biarkan saja, ini dikosongi aja. Penilaian, informasi penilaian. Nah, nanti guru dalam menilai bagaimana cara menilainya. Misalnya
penilaian di gini ya, didasarkan pada keruntutan jawaban, misalnya demikian, misalnya. Kemudian simpan perubahan, akan tampil. Nah, ini soal yang kita buat akan tampil ini ya. Ini bisa kita preview. Nah, ini tadi ya. Nah, ini yang akan tampil di situsnya murid nanti. Ini di sini murid menjawab, menulis, mengetik, dan di sini bisa melampirkan file. Ya, bisa melampirkan sebuah file. Murid melampirkan add, terus kemudian browse dan seterusnya nanti. Ya. Kalau ingin menambah soal lagi, add new question dan ya, essay lagi dan seterusnya ya, dan seterusnya. Untuk mengedit soal ini dari sini, kemudian edit quiz ya, akan terlihat. Kita edit sesuai dengan kebutuhan, apa yang kita perbaiki di sini. Misalnya ini 15 line itu terlalu pendek, terlalu panjang. Ini ada beberapa pilihan. Ya, kalau misalnya kita ingin pendek saja 5 line, kita rubah ya ke 5 line. Kemudian kita simpen. Simpan, terus kemudian coba dilihat pratampilnya. Kalau 5 line itu seperti apa? Nah, 5 line seperti ini ya. Mungkin murid tidak perlu membuat attachment ya, file attachment ini. Allow attachmentnya ditiadakan, tidak. Berarti nanti murid tidak perlu melampirkan file, tapi cukup ngetik saja. Nah, kita lihat terus pratampil. Nah, attachmentnya hilang, tidak ada. Jadi murid hanya mengetikkan saja. Ini 5 line atau 5 baris kayaknya kok kurang. Kita lebihkan misalnya. Ini 5 line kita rubah menjadi 25 line. Jangan lupa simpan dulu. Baru kemudian pratampil. Nah, ini 25 line, cukup lega ya, cukup panjang. Nah, di sini murid bisa menjawab dengan jawaban yang lebih banyak ya, tapi tidak sangat banyak. Untuk penilaian sama seperti yang kemarin di kuis sebelumnya. Ini nilai tertingginya bisa kita rubah sesuai dengan keperluan. Misalnya nilai tertinggi untuk kuis ini misalnya 20. Simpan. Nah, 20. Pertanyaan ini misalnya nilainya 5. Diklik pulpen, ketik angka 5, enter. Nah, kita tambah 3 pertanyaan lagi. Jadi nanti jumlah pertanyaannya ada 4. Nah, itu cara membuat kuis essay. Ya, sekian, semoga bisa dipahami ya dan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.